Harga emas akhirnya stabil bergerak di kisaran 2508 sampai 2485. Tapi apakah ini berarti menandakan kenaikan sudah lesu atau mungkin sudah berkurang atau bahkan sudah berakhir? Nah, sayangnya kita belum bisa menentukan apakah ini kenaikan sudah berakhir apa tidak. Tapi yang jelas, koreksi ataupun profit taking kelihatannya masih bisa membayangi. Oleh karena itu, kita akan coba lihat dari pantauan US dollar yang ternyata masih lanjutkan pelemahan dan juga pergerakan berikutnya. Apakah ini menunjang untuk break new record atau menunda sementara waktu sampai Jackson Hole Symposium? Berikut ulasannya. Oke, setelah kemarin kita sempat singgung bahwa kemungkinan potensi penurunan dari US dollar masih bisa terjadi, ternyata betul. Dia ditutup dengan bearish candle, bahkan tembus 0% dari Fibonacci retracement yang kita punya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan penurunan itu juga diinisiasi oleh rejection yang terjadi di faktor ataupun di area resisten. Tapi tunggu dulu ya, posisi ini sebetulnya masih relatif menunjukkan penurunan yang bertahap, relatif terlihat sebagai formasi lower low. Jadi bisa terlihat di sini lower low, kemudian juga lower high, dan itu ditunjang dengan penurunan terakhir yang terjadi kemarin. Apakah malam nanti kita akan dapatkan penurunan lanjutan apa tidak? Secara perspektif dari candlestick yang ditutup dengan bearish, maka seharusnya kita akan dapatkan penurunan lanjutan. Tapi seberapa besar tenaganya, itu masih akan sangat bergantung pada level support yang ada di technical kali ini. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik 4 jam atau H4-nya, peluangnya juga cenderung sama dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Oke, berarti untuk dalam waktu singkat ataupun dalam waktu pendek, saya sih berharap nantinya kita akan lihat di sini ada pantulan yang diinisiasi oleh bullish candle ataupun hammer di area tersebut. Berarti ada pull up ataupun retest resisten. Nah, saya asumsikan bahwa areal yang sebelum menjadi support akan menjadi level resisten yang terbaru. Kemudian nanti diharapkan di situ akan terjadi rejection turun. Nah, karena itu posisinya masih tetap bertahap mengalami kenaikan. Jadi sangat wajar kalau di sesi Eropa ini kita melihat akan ada potensi rebound secara teknis. Nah, tapi apa mungkin rebound tersebut akan berlanjut apa tidak? Bisa saja. Kalau misalkan pun iya, maka hati-hati. Peluang berikutnya adalah areal resisten ini. Yang kita harapkan tentunya tidak terjadi penembusan. Karena ingat, kemarin kita sempat singgung terkait dengan pola mangkok ataupun cup handle terbalik, dan itu sudah terjadi penembusan. Jadi skenarionya sesuai dengan apa yang kemarin kita bahas. Ini bagian round bottomnya ataupun bagian mangkoknya, kemudian ini bagian handle-nya, dan akhirnya jebol ataupun tembus bagian neckline. Nah, harusnya berarti kita akan dapatkan lanjutan penurunan tersebut sesuai dengan ketinggian dari mangkok yang terbalik tersebut. Berarti yang akan kita asumsikan bahwa kenaikan hanya sifatnya sementara, retest resisten, lalu kemudian lanjutkan penurunan bahkan lebih rendah dari zona terendah yang sempat tercipta kemarin. Nah, sementara dari US Treasury-nya, kita juga dapatkan potensi pergerakan yang relatif flat sebetulnya, tapi bertahap dia berada di bawah support trendline kita. Oke, meskipun kejadiannya ini adalah secara teknis adalah tekanan, maka tetap harus berhati-hati juga karena potensi untuk kenaikan pun masih tetap terbuka. Tapi saya rasa mungkin akan sama dengan US dollar nasibnya, dia akan rejection, kemudian diharapkan terjadi penurunan sehingga level support yang terdekat akan dicapai. Sementara kalau kita lihat dari grafik daily juga tidak jauh berbeda, posisinya candlestick ditutup dengan bearish sehingga kemungkinan untuk hari ini pun masih tetap bisa diharapkan penurunan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan lanjut turun sampai Jackson Hole atau lanjut setelah Jackson Hole? Itu masih tetap harus kita tunggu. Ingat bahwasanya di hari Kamis kemungkinan akan ada data yang menghalangi, yaitu adalah PMI service ataupun PMI manufacturer yang akan rilis di hari Kamis mendatang. Kalau ternyata datanya relatif lebih bagus, otomatis kita akan dapatkan rebound secara teknis bagi US dollar ataupun US Treasury yield. Satu sisi, dengan melemahnya US Treasury yield ataupun US dollar, maka Anda bisa lihat di sini kondisi emas yang ternyata tetap ditutup naik. Oke, ada dua versi yang saya perlu tunjukkan kepada Anda. Versi pertama, kalau misalkan Anda bingung kenapa dia melanjutkan kenaikan atau kenapa dia kembali naik. Alasan pertama adalah secara teknis kalau kita perhatikan dari candlestick. Nah, inilah yang kemarin kita tandai di waktu live streaming. Jadi potensinya kalaupun turun, kita asumsikan bahwa long white candle ini berarti asumsi saya adalah 50%-nya akan berada di kisaran 2480, 2483. Setelah kita hitung ternyata arealnya ada 2481. Dan perhatikan, apa yang terjadi kemarin? Yang terjadi kemarin adalah penurunan atau swing low sampai 2485, kemudian dia ditutup dengan areal 2503. Artinya, secara efektif, level 50% real body dari long white candle itu bertahan sampai saat ini.
Dan kalaupun terjadi penurunan, kita asumsikan penurunan tersebut mungkin nggak akan jauh dari areal tersebut. Pada dasarnya, selama dia tidak tembus 50% early body atau bahkan level terendah 16 Agustus yang ada di 2450, itu kemungkinan masih tetap diasumsikan koreksi ataupun profit taking. Jadi harapan saya, kalaupun terjadi penurunan, akan dengan cepat, dengan mudahnya dia dibalikan kembali ke atas seperti kemarin, dan itu berarti akan lanjutkan kenaikan. Atau kalaupun koreksinya lebih lanjut, lebih dalam, asumsinya karena tidak ada data ekonomi kemudian market wait and see sampai Jackson Hole Symposium, maka saya akan berharap zona demand yang paling kuat akan berada di zona 2450-an. Nah, artinya kalaupun strategi hari ini gagal alias sentuh SL, maka saran saya short term Anda masih bisa sell, tapi hati-hati. Begitu sentuh atau mendekati 2450, 2440, sebaiknya Anda exit dari posisi sell dan mulai persiapkan untuk kembali lakukan buy. Nah, pada akhirnya, posisi yang paling utama adalah terkait dengan ascending triangle yang sudah kita bahas dan sudah tembus. Jadi dua candle berturut-turut tetap bertahan di atas 2483, itu berarti ascending triangle-nya resmi atau confirm. Sehingga potensi untuk kenaikan sesuai dengan ketinggian dari ascending-nya, dan itu sudah kita ukur bersama di area 2600-an. Nah, dalam waktu dekat, H1 menunjukkan potensi koreksi yang menurut saya akan sangat wajar. Oke, berarti kalau misalkan seperti ini, apakah ada harapan terjadinya double top? Ya, sangat mungkin. Kalau misalkan asumsinya adalah 2485 ditembus, berarti secara naluri technical, maka kemungkinan potensi penurunan tersebut akan sesuai dengan ketinggian dari double top tersebut. Dan itu berarti kurang lebih 2470. Artinya, area 50% Fibonacci retracement di grafik H1 bisa saja disentuh. Nah, tapi bisa saja ini gagal terkait dengan double topnya. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda lihat, polanya mungkin kita belum bisa memastikan apakah itu confirm resmi double top apa tidak. Karena begitu dia tembus di atas 2507 ataupun 2509, maka yang akan kita dapatkan adalah kenaikan lanjutan. Nah, ini berarti teman-teman, kalau misalkan saya gunakan garis trendline, maka bisa saja nantinya trendline tersebut saya hubungkan dari level terendah sebelumnya. Swing low terakhir yang pernah terjadi itu kurang lebih 2 hari yang lalu ada di kisaran ini. Dan ini adalah area 2477. Kemudian swing low terakhir kemarin itulah 2485. Jadi kalau kita hubungkan antara 2477 dengan 2485, maka akan kita dapatkan bottom ataupun support itu akan berada di kisaran 2488, 2491. Itu sebabnya sangat logis kalau misalkan kita lakukan buy di zona 2488, 2490. Nah, coba lihat. Pada finalnya, kondisi akhir adalah hampir mirip dengan apa yang terlihat di grafik daily, sehingga kemungkinan potensi ascending triangle kembali berpeluang untuk mendorong harga dan kita akan potensi melihat kembali new record. Itu artinya break area 2509 masih tetap terbuka walaupun minim atau tanpa data ekonomi. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan dari bagian RSI pun menunjukkan area yang sama dan kecenderungan untuk kenaikan masih tetap terbuka. Tapi kalau misalkan area dari double top tersebut betul-betul terjadi dan tembus area 2485, oke, berarti kesempatan untuk melakukan sell Anda bisa lakukan begitu SL kita disentuh 2480 ya. Jadi kalau itu tembus, pastikan bahwa dia tembus 2479. Asumsi saya, yang paling aman untuk melakukan sell adalah kalau misalkan betul-betul tembus 2470. Ini sekaligus untuk memastikan penurunan bahwa dia akan mencapai area 61,8%. Tinggal nantinya, kalau diperhatikan lagi, area inilah yang akan menjadi kisaran-kisaran bahwa demand kemungkinan akan relatif lebih kuat muncul di zona tersebut. Selama sentimennya belum berubah dan juga Jackson Hole Symposium belum diusung ataupun belum dirilis, maka prediksi saya adalah kemungkinan kita akan dapatkan profit taking tersebut relatif terbatas, sehingga yang paling dominan adalah tetap dalam sisi bullish. At least menunggu sampai data ekonomi di hari Kamis. Sementara untuk pound sterling, kita lihat lagi posisi kenaikan ini dibantu juga atau didukung juga dengan pelemahan US dollar, sehingga kemungkinan potensi kenaikan akan berlanjut ke 1.30. Oke, yang harus diperhatikan seperti yang kemarin sempat kita sampaikan, area 1.30 ini akan menjadi penentu apakah dia akan terjadi rejection alias double top atau dia akan melanjutkan kenaikan karena misalkan polanya kecenderungan mengalami kenaikan. Nah, jadi higher high, dan kemudian higher high. Ini pula yang didukung dengan pelemahan US dollar untuk saat ini. Tidak ada data ekonomi dari Inggris sehingga kemungkinan potensinya masih ditunjang untuk kenaikan. Jadi asumsi saya koreksinya akan relatif terbatas karena melemahnya US dollar. Sehingga
Untuk target 1.3040 ataupun bahkan 1.3130 akan relatif sangat mudah untuk terjadi. Sehingga silakan, kalaupun misalkan yang paling ideal saya menantikan area koreksi di 1.2900. Tapi kalau ternyata dia tembus lebih dulu 1.3005, maka Anda boleh buy dengan asumsi target terdekat adalah 1.3040 dan terjauh adalah 1.3130. Hati-hati, karena biasanya pound sterling untuk saat terakhir, 2 bulan terakhir terutama, hanya terlihat range pergerakan di kisaran 60-80 poin. Jadi asumsi saya 50 poin Anda bisa exit. Tapi hati-hati, kalau dia tergelincir di bawah 1.2870, maka sebaiknya Anda switch strategi menjadi sell. Karena kemungkinan potensi koreksinya akan berlanjut sampai ke area 1.2800 ataupun 1.2790-an. Sementara untuk crude oil, hari ini kita akan lihat potensi penurunan mungkin menyentuh level 72 atau bahkan 71 dolar kembali. Kenapa saya tidak lakukan sell? Karena prinsipnya adalah kalau misalkan kita lihat dari pola penurunannya, ini sudah mengalami penurunan yang signifikan dan kecenderungannya hampir bisa dibilang mirror atau wacananya adalah pembalikan dari sisi kiri. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, areal tengahnya saya asumsikan seperti itu, dan penurunan sudah relatif dekat dengan zona 72 ataupun 71, sehingga akan lebih mudah kalau misalkan nantinya Anda mengincar zona buy di kisaran 71 ataupun 72. Tapi pagi tadi kita melakukan sell dan itu saya rasa strategi yang cukup optimal. Jadi hati-hati selama dia tidak tembus 74 ataupun bahkan level 7460, saya asumsikan itu masih tetap sell dengan asumsi bahwa penurunan terakhir hanya sampai 72 atau 71. Setelah itu Anda boleh ubah strategi, siap-siap untuk melakukan buy. Ini pun dengan catatan bahwa kenaikan kemungkinan akan bertahap. Dia belum tentu akan naik lebih tinggi ke level 77 ataupun 80, tapi kalau terjadi kenaikan di atas 76 dolar, Anda boleh juga lakukan switch strategi menjadi buy. Nah, posisi dari grafik daily menunjukkan bahwa dia masih tetap turun, tapi karena secara historical kecenderungannya cukup dekat dengan support, maka dari itu hati-hati setelah sentuh level 72 atau bahkan 71.